Ya sebetulnya puluhan ya Om ya sebetulnya kalau dari sisi varian sebetulnya kita bisa bedakan menjadi varian yang genjah dengan yang varian yang tidak genjah. Yang genjah itu relatif yang awal-awal diimpor jadi didatangkan ke Indonesia, contohnya seperti misalnya Ninel, kemudian Gosby, Jupiter, Dixon, kemudian Academic dan banyaklah sebetulnya kan yang termasuk yang kategori yang genjah. Welcome to Agrippa Podcast. Oke, akhirnya ketemu sama Kang Andi dan Cang Abdul. Susah juga ya bikin jadwal ya. Kira-kira alhamdulillah. Sibuk banget, bener-bener sibuk. 1 bulan yang lalu kita sudah planning pengen ketemu di Agrippa Podcast. Alhamdulillah hari ini bisa hadir ya. Alhamdulillah. Kang Andi, ada Cang Abdul. Kita ngobrol-ngobrol aja Kang ya. Jadi apa yang bisa diberikan informasi mengenai kegiatan selama ini. Nah, kali ini kita tidak membahas lagi mengenai sayuran atau hidroponik yang lain. Nah, banyak request dari pihak luar, artinya teman-teman kita bahwa kita datangkan dong orang yang memang berkecimpung di dunia pengangguran. Nah, sebetulnya kalau bahasanya pengangguran, tapi sebetulnya kalau kita ngeliatin celing-celingnya tuh banyak sebetulnya. Nah, pengangguran yang sibuk. Nah, pengangguran yang sibuk betul. 1 bulan loh bikin schedule sama Kang Andi sama Cang Abdul tuh bener-bener susah. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bareng-bareng kita ngobrol di sini ya. Kang Andi, nanti saya minta tolong untuk berikan informasi yang banyak, sharing bagaimana proses budidaya anggur yang sekarang sudah dijalanin. Saya tahu bahwa Kang Andi juga salah satu owner di Sawarga Grape yang lokasinya di Bogor. Kalau Cang Abdul ini sebetulnya kalau kita bilang tukang kawin mungkin ya. Atau tukang ngawinin sebetulnya Kang ya. Tukang ngawinin yang atas, yang bawah gitu kan. Nah, dan kita tahu juga Cang Abdul itu salah satu dari owner Dul Grape ya Kang ya. Ini luar biasa nih bapak-bapak dua ini sebetulnya. Nah, kita mulai dari Kang Andi dulu ya, Kang Andi ya. Jadi silakan sambil ngopi juga boleh. Nanti sambil ngopi, Cang Abdul juga sambil ngopi juga silakan. Jadi saya mau tanya nih Kang Andi. Jadi sebetulnya awal mula proses bahwa melihat ini hobi untuk budidaya anggur atau potensi atau peluang itu dulu seperti apa sih mulainya kira-kira? Ya baik, Om Andi ya, terima kasih banyak nih sudah diundang ke sini. Jadi awal mula saya bergerak di anggur ya, sebetulnya dari dulu nih Om. Saya itu sudah tertarik dengan anggur. Mungkin saya memang di bidang pertanian sudah lama ya, sudah hampir 20 tahun gitu. Cuma memang tidak fokus ke anggur karena waktu itu memang anggur itu kan juga masih terbatas variannya, betul. Sehingga banyak yang masyarakat yang menanam anggur tetapi tidak sesuai dengan harapannya, kan seperti itu. Misalnya yang ditanam masih asam, buahnya kecil dan sebagainya. Kemudian dengan berkembangnya waktu dalam 5 tahun terakhir ini kan ada beberapa pengangguran yang mengimpor varian-varian anggur, sehingga menjadi lebih menarik gitu kan. Kemudian dasar dari situlah saya membuat Sawarga Grape 3 tahun yang lalu. Sekitar 3 tahun yang lalu. Kemudian tanamannya sekarang sudah 1,5 tahun lah, sekitar 1,5 tahun. Di Sawarga Grape itu ya? Di Sawarga Grape ini. Sebenarnya dasarnya saya ingin menjadikan Sawarga Grape ini sebagai kayak taman edukasi lah anggur seperti itu. Jadi didasari karena literatur tentang anggur itu kan sangat terbatas. Kita lebih banyak mengacu kepada budidaya anggur di luar negeri yang notabene berbeda secara musim seperti itu. Sehingga saya kembangkan yang mudah-mudahan di Indonesia menjadi tempat sama-sama belajar lah tentang budidaya anggur di Indonesia seperti itu lah mungkin awal mula ke anggur itu seperti itu. Nah, kalau dari Cang Abdul sendiri nih apa berangkatnya bareng dengan Kang Andi atau memang sebelumnya juga sudah memulai kegiatan untuk pengangguran sendiri di Kang Abdul kira-kira, dan kegiatannya untuk
di pengangguran tuh lebih ke arah fokus kemana nih kira-kira? Silakan Cang. Kalau saya di anggur mungkin Kang Andi mungkin sebelum kenal saya dia udah mulai dulu. Tapi mungkin beda dari ininya ya, mungkin fokusnya dia lebih berbeda. Baru kenal anggur aja, kalau saya langsung kenal ke yang impornya. Jadi awalnya beberapa mulai dari impor juga. Impor juga. Itu yang diimpor jenis apanya? Jenis pokoknya batangnya atau batangnya sama dibilang on rootnya gitu. Ya, soalnya kalau kita impor dari buahnya mah nggak usah susah ya. Supermarket juga banyak aja. Barerot kan. Iya, barerot. Oke. Jadi orang-orang pemula yang sekarang anggur masuk ke Indonesia, pemula-pemula itu termasuk orang-orang yang nekat, yang penuh resiko gitu. Oke. Factor lah ya. Factor juga loh. Ya, berani duel sama kantongnya, sama resiko, sama itunya lah nggak bisa omongin ya. Ya berawal dari situ. Terus rasa penasaran, kenapa sih kita tuh bibit apa dari sana, kita belajar akhirnya gimana cara bikin bibitnya. Kalau saya memang lebih ini ke bibitnya ya, ketimbang dari pembuahan. Pembuahan mungkin ada orang ahlinya nanti buat pembuahan. Kalau saya budidayanya nih, pengembangan istilahnya, bikin banyaknya itu tanaman gimana gitu. Tapi kita harus patut berterima kasih nih karena importir. Betul, awas dengan importirnya begitu. Iya, betul. Dan awal mulanya ramenya anggur itu kan sebenarnya dari beliau-beliau juga sih. Mungkin teman-teman yang dulu yang impor mungkin ngerasain meriang lah sakit. Kalau sekarang lebih cenderung orang lebih mudah beli bibit sudah jadi sudah tinggal tanam seperti itu ya. Sekarang kan teman-teman mungkin lebih lebih maju lagi ya. Mungkin cara pengembangannya ketimbang lagi teman-teman yang dulu pemula gitu ya. Karena juga ya itu tentunya belum banyak, biasanya belum ada dukungan dari mana-mana, mungkin belum terlihat juga. Akhirnya mulai dengan sendiri gitu ya. Jadi artinya kalau kita ngeliat kan berarti Kang Cang Abdul nih lebih fokus ke pembibitan seperti itu. Nah, sekarang itu juga tidak kalah penting juga karena sebelum diskusi mengenai budidaya, ngomongin buahnya, tanamannya, yang paling penting kan bibitnya dulu kan. Makanya kita juga berterima kasih nih kenapa sekarang budidaya anggur nih atau orang penghobi anggur nih banyak juga sekarang. Salah satunya ya ini Cang Abdul ini yang bikin virus anggur sebetulnya gitu loh. Nah, ke Kang Andi kita tahu bahwa variannya banyak kan. Saya sendiri mungkin tidak banyak tahu juga. Yang kita tahu adalah mungkin jadi jenis Jupiter, jenis Trans, Rospi dan yang lain-lain. Nah, kalau yang sudah masuk ke Indonesia atau dianggap bahwa itu sudah bisa dibudidayakan walaupun secara hasil belum valid, itu kira-kira kurang lebih berapa Kang? Ya sebetulnya puluhan ya Om ya sebetulnya. Kalau dari sisi varian sebetulnya kita bisa bedakan menjadi varian yang genjah dengan varian yang tidak genjah. Yang genjah itu relatif yang awal-awal diimpor, jadi didatangkan ke Indonesia. Contohnya seperti misalnya Ninel, kemudian Jupiter, Dixon, kemudian Akademik dan banyaklah sebetulnya kan yang termasuk yang kategori yang genjah. Kemudian beberapa yang baru didatangkan yang ya mungkin masih agak susah ya untuk dibuahkan gitu. Yang bagi pemula ya memang kita disarankan untuk menanam yang genjah aja dulu. Tapi kalau tumbuh ya? Tumbuh ya. Cuma untuk pada proses pembuahannya itu agak masih sulit. Nah, sekarang begini, kalau kita tahu bahwa ini kan ada kurun waktu nih mulai dari tanam sampai dengan kita pembuahan, yaitu yang dibilang genjah mungkin salah satunya faktornya itu ya. Nah, apakah pengaruh atau kita bisa setting misalkan contoh kita mulai tanam, terus misalkan kita pengen 1 tahun harus berbuah nih. Nah, untuk di anggur sendiri bisa seperti itu nggak Kang? Bisa, iya betul. Bisa. Jadi untuk di anggur ini kan sebetulnya di 4 bulan itu kan sebenarnya fase vegetatif, artinya fase pertumbuhan. Kemudian dari sejak itu kalau kita lihat dari pertumbuhan, nanti kita lihat yang menjadi parameter utamanya adalah ukuran dari cabang tersiernya itu. Kalau misalnya cabang tersiernya sudah memenuhi syarat untuk dibuahkan, itu sudah bisa untuk dibuahkan di umur 4 bulan. Kemudian masa pembuahan itu kan sekitar ya antara 90 sampai 115 hari tergantung kepada variannya. Sehingga dalam
setahun tuh bisa antara 2 atau 3. Tapi yang memang dianjurkan selama setahun itu 2 kali untuk pembuahan, proses pembuahan. Oke, ya. Oke, jelas. Nah, Cang, ini senang saya kalau ketemu Cang Abdul nih. Tipikal orangnya tidak pernah kelihatan stres ya. Seru, pokoknya seru kalau ketemu sama Cang Abdul nih. Cang, kalau kita tahu bahwa untuk pembuatan bibit juga kan sebenarnya proses itu tidak mudah ya, Cang ya. Apalagi bagi kayak pemula yang mencoba, walaupun mencoba harus ya kan. Nah, biasanya tingkat kesulitan untuk pembuatan bibit itu di mana sih, Cang? Apakah mulai dari harus entrance-nya harus bagus, atau ya yang batang utamanya harus bagus, kira-kira seperti apa, Cang? Ya intinya mah keduanya harus sehat ya. Ya kalau nggak sehat sakit biasanya kan. Intinya harus sehat, maksudnya gini, udah layak apa belum? Oke. Itu dari umur atau bagaimana, Cang? Biasanya kalau misalkan dari cuttingnya udah warna coklat lah. Terus kalau dari entrance-nya itu biasanya kita ambil dari indukan yang benar-benar sehat. Bukan jangan yang pohonnya lagi sakit kita ambil entrance-nya, itu jadi resiko juga kegagalan. Terus cirinya gimana tuh, Cang? Cirinya gimana, Cang? Cirinya pohonnya itu ya subur aja pertumbuhan. Kalau misalkan dari entrance-nya kita ambil. Atau mungkin gini, Cang, simple misalkan coba jelasin secara simple yang misalkan kita untuk memulai bahwa untuk stek atau pembuatan pembibitan itu prosesnya bagaimana? Mulai dari batang bawah atau bagaimana, simpel aja. Itu harus ada praktek sekali. Gitu ya. Berarti nanti next kita coba akan praktek juga ya. Jadi biar tahu prosesnya seperti apa gitu ya. Intinya untuk bikin itu tumbuh sih sebenarnya mudah. Udah ada beberapa video yang saya bikin kayak itu sebenarnya mudah. Cuma perawatan kadang-kadang setelah disambung itu ada perawatan khusus. Ada perawatan itu sampai istilahnya bibit itu layak lah untuk ditanam gitu ya. Biasanya kita di minggu pertama semangat, udah besokannya kita mulai agak kendor nih, kita perhatiin. Kadang-kadang kendalanya di situ, jadi nggak keterawat biasanya gitu, karena perlu rutinitasnya untuk perawatan anggur ini bibitnya. Jadi istilahnya kalau dibilang itu kan asal mula tumbuh kan memang treatmentnya juga harus benar ya gitu kan. Tapi selama melakukan pembibitan begini ada kegagalannya nggak, Kang Abdul? Ada. Setiap yang kita kerjakan pasti ada kegagalan. Tapi itu udah dianggap udah biasa ya? Ya udah biasa. Kalau misalkan temen pengen berhasil 100% kayaknya mustahil, karena yang hidupin bukan kita. Iya betul. Saya juga nyoba nyetek bikin 20 19 begitu kan. Apalagi kayak kita nih pemula ya. Gitu kan, kita juga banyak kan belajar sama Cang Abdul gimana cara nyambunginnya gitu loh. Intinya mah jangan frustasi aja. Iya betul. Kalau enggak ya enggak kayak sekarang gitu kan. Betul. Nah, Kang Andi, ini kan kalau saya lihat kan kegiatan di Sawarga Grab ini memang sudah cukup luar biasa ya. Nah, ceritakan sedikit coba, Kang. Jadi kegiatan yang di sana tuh selain memang hanya untuk edukasi, kunjungan, mungkin ada pelatihan juga. Nah, silakan Kang, kira-kira siapa yang sudah pernah datang ke sana gitu loh. Jadi seperti tadi saya sampaikan ya, di Sawarga ini kan sebagai tempat edukasi. Jadi di sana tuh dibangun atau didesain tempat untuk kerambatan berbagai jenis anggur lah. Seperti itu. Jadi ada tipe parapara. Itu ada beberapa tipe juga ya. Kerambatan anggur. Ada tralis, kemudian tetralis. Itu maksudnya adalah supaya nanti pengunjung yang ke sana itu bisa melihat kira-kira mana yang jenis rambatan apa yang paling cocok di tempatnya masing-masing. Dan juga yang sudah berkunjung ke sana selain dari komunitas komunitas Bogor, kemudian dari Bandung juga ada, dari Jakarta, Depok dan sekitar itu. Kemudian juga dari universitas juga pernah, dari IPB, kemudian dari sekolah SMA dan dari pesantren juga pernah datang ke sana untuk diskusi tentang budidaya anggur ya. Kalau saya pribadi ya welcome lah untuk itu, karena memang tujuannya untuk edukasi seperti itu, pengenalan juga dari lembaga pemerintah juga, seperti dari Dinas Pertanian, kemudian dari PPL kan kemarin juga sempat datang ke sana. Dan juga kebetulan di Sawarga ini juga kita melakukan pelatihan juga.
secara rutin. Ini jadi menarik sekarang nih, sudah pelatihan. ada 14 angkatan nih Om. Oh, lumayan ya gitu kan. Udah Saya lumayan. termasuk angkatan berapa nih? 45 apa gitu. Belum pernah ikut pelatihan nih saya. Cuma ngintip doang saya kayaknya. Kapan-kapan tapi nanti saya akan ikut juga. Benar-benar dari satu hari itu gimana sih proses pelatihannya gitu. Betul. Nah, untuk yang datang ke pelatihan itu atau pesertanya itu dari mana aja Kang Andi? Sebetulnya dari berbagai profesi ya sebetulnya kalau saya lihat di situ ada yang masih muda, kemudian masih yang sudah tua gitu kan. Memang didominasi yang sudah mapan lah, yang sudah mapan seperti itu. Itu sebetulnya itu paling banyak tuh waktu zaman-zamannya COVID lah, seperti itu. Luar biasa sekali untuk animo untuk melakukan pelatihan itu. Yang sampai sekarang juga masih sih sebetulnya. Cuman tidak sebanyak atau tidak sebesar waktu zaman COVID pandemi ya. Oke, Cang Abdul. Nah, ini juga kan kalau kita ngomongin Sawarga, kalau saya lihat kan Cang Abdul juga banyak kontribusi di Sawarga ya. Banyak kegiatan yang di Sawarga juga. Tapi ya kegiatannya memang ya untuk pembibitan. Tapi juga ada perawatan di segala macam ya. Dan itu rutin ya masih. Jadi Sawarga jadi semacam kayak ada Cang Abdul, ada Kang Andi situ juga ya. Oh, ya, berdua ya. Sama-sama lah. Sama-sama. Ini ahli pembibitannya, saya di budidayanya kan. Cang Abdul ngisi juga pada saat pelatihan. Iya. Ngisi gitu. Juga. Jadi biasanya kalau dalam pelatihan ada berapa materi yang biasa dilakukan? Jadi yang pertama itu dari budidayanya. Jadi aspek budidaya itu seperti misalnya pemilihan bibit, kemudian perawatannya, penyiraman, pemupukan, terus juga penanganan hama penyakit, kemudian dari pemangkasan, kemudian teknik pembuahan dan lain sebagainya. Kemudian juga dibahas mengenai teknik grafting nih yang teknik cara pembibitan, cara bikin bibitan. Jadi saya yang tadi disebutkan, kemudian Cang Abdul itu lebih ke pembibitan, cara grafting dan pemangkasan. Karena kita bagi dua lah. Saya dengar begini gitu kan, kalau memang kita mau menanam anggur, kalau nggak tega ya nggak berbuah, betul nggak? harus raja tega. Iya kan, raja tega kan. Jadi memang bagian ngerusak, bagian mangkas-mangkas sebenarnya Abdul itu bagian ngobrak-ngabrik. Tapi boleh kan nanti kalau mau motong-motong segala macam calling saya lah. Boleh. Kita bagian potong-potong aja. Eksekutor ya. Nah, balik ke budidaya. Jadi kalau kita lihat perjalanan Sawarga kan sudah cukup lumayan, artinya sudah ada periode buah yang tanaman yang sudah bisa dibuahkan. Yang sampai sejauh ini memang sudah berbuah dan valid dan potensialnya cukup bagus, itu jenis apa aja Kang Andi? Ya memang masih didominasi varian-varian lawas ya Om ya. Pertama adalah Ninel, kemudian Dickson, kemudian Jupiter, Trans, Gospi, Academic, Julian, Banana gitu ya. Kemudian juga Lorano, A15, Wing, Carnival ya seperti itu. Yang kemarin kita datang nyicip tuh itu ada Wing teman ini sebetulnya. Wing itu ya. Bob ya. Wing. Kita nyicip ya. Iya, Wing besar kan ya. Wing besar ya. Dulu-duluan sama burung kita ya. Makanya kalau kita mau makan anggur banyak di Sawarga, nongkrong terus. Iya, harus pantau terus kan. Harus pantau terus, siapa cepat ya dapat betulnya. Cuma dapat. Dan seru ya kalau kita metik langsung makan di kebun kan seru ya gitu. Berkah silaturahmi lah. Iya betul, berkah silaturahmi betul. Erna belum pernah ikut ya? Belum pernah ikut. Nanti tanggal 33 kita ketemu lagi. Nanti Gak ada tanggal 33 Erna. Ya jadi teman-teman nih kalau saya ajak ke Sawarga tuh seneng ya Kang Andi. Jadi memang benar-benar bahwa ya bisa dibilang di situ ada anggur dengan berbagai tim para-para, ada tim teralis, ada dan ada buahnya bisa langsung icip-icip di situ sambil kopi gitu. Karena anggur itu masih menarik terus terang ya. Apalagi misalnya kalau kita lihat buahnya bergelantungan gitu kan, itu jarang-jarang kan orang ngelihat itu kan. Gitu loh. Apalagi ibu-ibu yang hobi selpong kan di sini sekarang kan udah nggak perlu lagi ke luar negeri ya yang untuk melihat anggur yang bergelantungan ini cukup datang ke mana kan. Di pekarangan rumah juga kan itu bisa kita budidayakan. Nah, ini kembali lagi ke bahwa di Indonesia kan negara tropis ya. Jadi artinya memang ada musim hujan dan lainnya. Sebetulnya kalau kita mau memulai budidaya anggur dan memang istilahnya tanpa ada naungan segala macam tuh hasilnya kira-kira maksimal nggak sebetulnya? Ya sebetulnya gini, anggur itu kan sangat
rentan terhadap penyakit terutama terutama di Indonesia jamur lah di Indonesia ya, karena memang di Indonesia kan iklimnya tropis kan seperti itu dengan curah hujan yang cukup tinggi apalagi di Bogor seperti ini. Betul. Sehingga memang untuk penghobi atau pembudidaya memang dianjurkan untuk menggunakan atap plastik sebetulnya untuk wilayah naungan untuk memudahkan perawatan. Iya, betul. Karena dengan menggunakan atap ya plastik UV seperti itu jadi perawatan jadi lebih mudah gitu. Kemudian juga ketika misalnya kita lakukan pemangkasan pembuahan sudah ada keluar bunga, nah itu kan jadi bisa terjaga dari air hujan. Jadi nggak rontok gitu. Jadi pada saat mulai pembungaan keluar dan dia kena hujan juga bisa terjadi kerusakan ya, Cang ya? Betul. Jadi berarti ini sebenarnya lebih cocok nih, Bob. Jadi artinya memang Agripam ini kan salah satu perusahaan yang memang bergerak di bidang konstruksi greenhouse ya. Artinya kita bisa kerjasama dalam hal ini. Jadi penghobi anggur atau memang orang yang memulai bisnis anggur skala industri ya atau kebun luas mungkin nanti bisa kerjasama dengan Agripam juga. Jadi ini memang sangat bisa gitu loh. Nah jadi tetap semua dunia pertanian sih kalau di Agripam artinya memang bisa gitu kan. Nah kalau selain kita ngomong mengenai pembibitan artinya budidaya, nah pemilihan jenis yang atau varian yang tepat. Nah kalau di anggur kan kalau tanaman kita tidak lepas dengan proses pemupukan. Betul nggak? Nah kalau kita tahu bahwa nanti orang baru memulai bikin nanam anggur mungkin 1-2 pohon mungkin bisa pakai pot atau di halaman rumah, bahkan ada yang memang skala sudah besar. Kita tahu di Bogor ini salah satunya adalah Sawarga dan ada beberapa tempat lagi yang memang sudah besar ya, sudah berapa ratus varietas tanaman artinya pohon yang memang sudah dibudidayakan. Nah, gimana Om tanggapannya mengenai pupuk ini kalau menurut Kang Andi yang sudah jalankan gitu? Ya sebenarnya pupuk itu kan kita bagi menjadi pupuk vegetatif untuk pertumbuhan dan pupuk generatif untuk pembuahan. Ya untuk vegetatif dan generatif itu bisa berbagai jenis pupuk lah sebetulnya yang bisa digunakan kan gitu. Terus untuk di pembibitan, untuk pot, untuk penghobi juga kan sebetulnya bisa juga menggunakan Abemic yang kan Agripam juga produksi ya. Betul. Agripam juga ada Abemic khusus untuk anggur lah ya. Ini hasil diskusi waktu itu ya. Nah, terakhir kita diskusi di kebun Sawarga, akhirnya muncullah nutrisi Abemic khusus untuk anggur. Nah, kira-kira bisa digunakan juga ya? Bisa. Untuk di pot, kemudian untuk di produksi, terutama untuk di penghobi lah. Penghobi lebih praktis ya dipakainya. Digunakan karena tinggal campur kemudian tidak perlu lagi repot untuk menakar kan, tinggal siram aja kan. Karena kan tidak selalu tiap tempat ada timbangan atau jadi yang simpel ya memang Abemic Agripam ini bisa langsung dipakai gitu ya dengan ukuran ada yang 1 liter, 5 liter gitu, bahkan ada yang kecil juga ya. Yang kecil juga ada, yang simpel juga ada dan harganya juga tidak terlalu mahal lah untuk penghobi pemula nih bisa digunakan lebih praktis sebetulnya. Gitu. Untuk yang misalnya untuk yang kebun, kemudian untuk yang serius juga sebetulnya ada beberapa jenis pupuk juga kan bisa dikombinasikan juga misalnya dengan Abemic dengan yang lain misalnya dengan tambahan atau apa KNO3 kemudian MKP dan kalsiumnya lah seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kebutuhan antara nitrogen, fosfat dan kalium kan sebetulnya lebih ke sana itu aja sih itu. Mengenai pupuk yang digunakan apa ya itu kan bebas pilihannya banyak seperti itu. Karena di situ adalah nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tersebut gitu loh. Dan unsur mikronya juga itu juga harus dipertimbangkan. Betul, itu paling penting gitu. Karena lebih sedikit tapi sebetulnya banyak gitu. Nah, di Abemic Agripam ini lengkap ya. Sudah lengkap. Jadi ada unsur makro dan mikronya gitu. Jadi tinggal ya sesuai dengan pakai aja ya. Pakailah lebih simpel gitu. Kalau dari pembibitan sebetulnya bisa nggak dengan nutrisi seperti ini? Bisa. Karena dia kalau misalkan udah mulai tumbuh, otomatis kan perlu makan juga istilahnya. Betul. Gitu. Kalau nggak makan nggak ada saya. Ya perlu masa pertumbuhan itu. Tetap bisa diaplikasikan untuk yang Abemic ini ya. Cuma nutrisinya kita rendah aja. Jadi takarannya rendah atau ppm-nya atau segala macam rendah. Sesuai dengan umur tanaman. Kira-kira seperti itu. Di pembibitan tuh yang paling penting tuh gini.
Jadi dipilih yang jenis pupuk yang mudah diserap. Jadi memang udah ready untuk diserap oleh tanaman. Iya, yang lebih gampang ya. Lebih gampang untuk diserap. Karena kan nanti yang kita aplikasikan ke tanaman kan dia cair ya. Itu jauh lebih mudah juga. Lebih mudah untuk diserap. Ya, Cang. Kita ngeliat kan bahwa Cang Abdul sama Kang Andi kan ini adalah mungkin anggota atau kita anggap salah satu komunitas anggur di Bogor. Nah, ini juga kita tidak bisa lepas dari komunitas ini ya, karena kegiatan yang di komunitas kan cukup positif, terutama untuk anggur. Bahkan di dalamnya saya tahu bahwa ada yang pemula, ada yang kita anggap sudah master, sudah lama dan itu kan bisa kumpul, sharing segala macam. Nah, ini sebetulnya kalau untuk komunitas ini sudah lama belum kalau Kang Andi sama Cang Abdul gabung di komunitas Anggur Bogor ini? Dan namanya apa sih sebetulnya komunitasnya? Lebih tepatnya? Cang Abdul monggo Cang. Abdul yang jelaskan. Silakan Cang. Namanya apa Cang? Komunitas Pencinta Anggur Bogor Raya. Oh, oke. Jadi komunitas pencinta anggur Bogor Raya. Dulu itu nggak pakai raya ya, karena kita cuma teman-teman di Bogor aja. Akhirnya kan kita juga harus perluas juga nih. Kita bergaul, kita berteman, kita bagi informasi. Betul. Akhirnya pakai raya. Ya silaturahmi itulah. Gitu. Jadi sudah melingkupi Cianjur juga. Cianjur juga. Sukabumi, Depok. Pokoknya yang di sekitaran Bogor aja, Tangerang Selatan, DKI gitu. Nah, kegiatannya kalau rutinitas dari komunitas itu apa aja, Cang? Ya, kita bangun tuh dari silaturahmi ya. Kita lebih mentingin silaturahmi. Istilahnya kumpul-kumpul, kita bagi informasi, bagi pengalaman gitu. Ada yang membutuhkan, misalkan orang yang masih di luar dari komunitas tapi punya tanaman anggur yang istilahnya dibilang tanaman lokal, ya kita kasih informasi biar dia juga bisa nikmatin hasilnya. Oh, jadi maksudnya kalau ada mungkin di luar komunitas dan dia punya anggur lokal, berarti anggur yang memang yang asem itu jadi mungkin bisa dibantu ya. Bisa dibantu dengan di stack dengan anggur yang impor itu ya, salah satunya itu. Nah, saya lihat kan dari grup Facebook aja kalau untuk komunitas ini cukup rame dan anggotanya cukup banyak dan dengar juga berapa ya? 6.000 lebih. 6.000 lebih luar biasa. Tapi kegiatannya sering kopdar atau memang tidak ada jadwal tertentu tapi saling sering kumpul atau bagaimana kira-kira Cang? Kalau jadwal sih nggak ada ya. Nggak ada. Cuma kalau sering kumpul ngelihat teman-teman kayaknya pada kumpul terus kalau hari-hari libur atau pas lagi dia ada jalan mau kemana biasanya suka mampir ke rumah temen gitu biasanya gitu. Ya, jadi tapi ya obrolannya mungkin lebih ke arah bahwa perkembangan dunia pengangguran itu seperti apa seperti itu ya. Dan saya lihat juga sekarang untuk mendapatkan bibit juga banyak teman-teman dari kita yang memang sudah memulai mencoba, bahkan ada area-area tertentu saya lihat ya, misalkan contoh orang Cibinong kalau misalkan mau beli ya ada seller yang Cibinong, teman Cibinong aja. Saya lihat kalau di grup di grup itu sangat rapi sekali. Ya kan orang misalkan dari kota Bogor paling terdekat sellernya siapa diarahkan ke situ. Nah, kira-kira dari komunitas seperti ini nih sebetulnya banyak yang diuntungkan ya, artinya lebih ke informasi dan nanti hubungannya dengan komunitas daerah tertentu. Misalkan Bekasi kan atau Tangerang segala macam. Saya lihat juga beberapa komunitas sudah jalan untuk pengangguran dan animonya sekarang kan luar biasa, cukup besar. Bahkan banyak orang yang berpikir bahwa anggur ini bisa untuk jadi ketahanan pangan. Ini yang sebelumnya kemarin saya sempat dengar sepintas di komunitas itu nanti akan temanya seperti itu. Tolong Kang Andi, apa sih kira-kira yang bisa dibilang bahwa komunitas di situ temanya lebih ke arah anggur untuk ketahanan pangan keluarga. Kira-kira apa sih sebetulnya? Kita itu kan sudah lama tidak kopdar lah ya, kopi darat. Rencananya insya Allah sih bulan Agustus ya, Cang. Bulan Agustus kita akan adakan kopdar. Kita diundang nggak kira-kira? Ini bisa jadi sponsor lah Agripom yang terbaik. Diundang pasti. Pakai batik diundang. Acaranya Kopdar Nusantara sih. Berarti nggak hanya dari Bogor dong? Nggak hanya dari Bogor. Jadi kita undang dari luar ya. Siapa aja silakan datang. Kita undang juga dari komunitas-komunitas di luar Bogor, di luar KPAB lah seperti itu. Dari Bandung, kemudian dari Depok, semua Bekasi, teman-teman ya. Termasuk dari Dinas Pertanian kan kita. Karena kan tidak luput dari Dinas Pertanian ya. Insya Allah akan besar ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Doain aja nih. Amin. Mudah-mudahan acaranya jalan lancar ya kan, terus jadi besar, lebih kompak lagi
lagi dan ada nilai plus untuk pengembangan ya kan, dengan tujuan bahwa ini kan lebih ke arah bahwa pangan keluarga, artinya bagaimana konsepnya ini membuat bahwa ini menjadi bisa dibilang pekerjaan yang memang menyenangkan, bukannya sekedar hobi kan begitu kan, jadi ada income gitu. Nah tadi kenapa dipilih anggur sebagai ketahanan pangan keluarga gitu kan, karena sekarang ini kan sudah mulai memasyarakat nih. Iya betul. Beberapa keluarga gitu ya, keluarga itu sudah mulai menanam anggur di pekarangannya. Betul. Jadi kita ingin anggur itu juga menjadi ketahanan keluarga lah seperti itu, ketahanan pangan dan sebagainya. Jadi si masyarakat bisa memetik langsung anggur di halamannya masing-masing. Betul. Dan juga bagi beberapa orang kan bisa menjadi sumber pencarian. Iya, banyak kan juga penting jual buahnya dan sebagainya. Sehingga tujuannya lebih ke sana. Ya karena kondisi sekarang kan ya dunia pertanian masih banyak dilirik dan masih banyak yang belum kita garap. Artinya peluangnya ada. Yang penting segi pertanian masih cukup banyak. Nah, tuh. Ya mungkin cukup itu. Terima kasih Cang Abdul dan Kang Andi sudah hadir di Agripam Podcast. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses bisnisnya, kebunnya juga tambah besar lah ya nanti berbuah dan banyak pengunjung. Pelatihannya juga tambah sukses ya di Sawarga. Salam buat teman-teman tim di Sawarga dan di Dulgrab. Terima kasih dari teman-teman Agripam juga. Jangan bosan-bosan kalau kami nanti main ke Sawarga ya. Kira-kira seperti itu ya. Sangat terbuka. Oke, terima kasih Kang Abdul.